Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas garapan Scroll Zero ya atau retroaktifnya jaringan Scroll Layer 2 Ethereum. Kemarin kita udah dapat cair listing dari zkZing dan ya sekarang gua akan bahas Scroll dengan harapan teman-teman yang masih pengen semangat, masih pengen ngegarap retroaktif blockchain nantinya bisa jackpot dari Scroll. Nah, yang enak dari Scroll ini kelebihannya adalah dia tidak tebak-tebakan, tapi udah jelas apa yang harus kita kumpulkan yang nantinya menjadi penanda seberapa banyak jumlah token yang akan kita dapatkan. Jadi ini lebih enak dibandingkan zkZing sebenarnya ya. Kalau zkZing kita spekulatif, kita tebak-tebakan. Kalau Scroll ini berdasarkan jumlah mark yang kita miliki. Nah, di sini kan bisa lihat ya ada websitenya. Gue udah buka. Di sini ada scroll sessions ya dan mark gue di sini di angka 307,47. Kenapa kecil? Karena gue udah lama nggak ngegarap scroll. Waktu itu gas fee-nya mahal banget 1 sampai 2 dolar sekali transaksi dan sekarang udah lebih murah walaupun masih lumayan 0,1 0,2 masih mahal sebenarnya dibandingkan blockchain layer 2 lainnya. Tapi ya it's okay, namanya retroaktif ya pasti kita harus siap keluar modal. Nah, buat teman-teman yang bisa nanya modalnya berapa, gue bisa sarankan mungkin paling kecil 300, paling besar terserah ya, atau kalau bisa 300 500 itu paling kecil lah ya, dolar ya, 300 $500 paling kecil ya. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan jumlah mark yang akan kalian dapatkan ya. So, jadi kita mulai aja. Jadi untuk si mark ini gue akan jelasin apa itu mark biar clear dulu, nanti baru gue jelasin kalian siapin ETH-nya di mana aja gitu aja ya, biar jelas ya. So, jadi untuk scroll session ini, jadi di sini dia ini masih sesi ke nol atau scroll zero lah. Kita bisa baca. Di sini hari ini kami mengumumkan scroll session di mana ini adalah loyalty program untuk memberikan reward kepada komunitas dengan sistem scroll mark ya sebagai bentuk dari partisipasi dan engagement di scroll ecosystem. Nah, mereka mulai dengan sesi zero atau session zero. User atau kita nih bisa mendapatkan scroll mark dengan cara bridging aset ke jaringan scroll ya, dan beberapa minggu ke depan atau waktu ke depan mereka akan memperkenalkan sesi-sesi baru lainnya dengan berbagai fitur dan juga berbagai program inklusif, menyenangkan dan engaging di scroll community. Mereka membangun zk EVM Layer 2 sebagai fondasi dari layer untuk next generation protocol ya, dan meningkatkan batas dari ekosistem scroll sendiri. Nah, sejak kami mainnet pada Oktober 2023, ya, kami akan memperbesar ekosistem dan juga meningkatkan berbagai aplikasi dari DeFi ke sosial dan berbagai hal lainnya. Nah, untuk eligible di sesi zero ini, kita diminta untuk melakukan bridge Ethereum WST-ETH melalui native bridge ataupun stone ya, menggunakan teknologi atau protokol dari layer zero ke ekosistem scroll. Mark akan kalian dapatkan ya setiap harinya tanpa perlu kalian melakukan transaksi setiap harinya. Jadi untuk di sesi zero ini ya kalian nggak wajib untuk melakukan transaksi, tapi yang jelas kalian ngehold Ethereum kalian selama mungkin di blockchain scroll. Semakin banyak atau semakin lama kalian hold Ethereumnya, maka semakin besar sosial ataupun poin dari scroll marks tadi yang kalian dapatkan kayak gitu. Tapi nanti kedepannya kalau dia udah masuk sesi 1, sesi 2 itu feeling gua, prediksi gua udah pasti akan ada interaksi dengan berbagai DApps kayak gitu ya. So jadi scroll ini akan memprovide berbagai community member mereka ya dari awal dengan alokasi mark retroactively ke member dan deploy aset scroll sejak 10 Oktober 2023 ya. Makanya gue udah ngumpulin 300 ini berarti dari 10 Oktober 2023. Jadi sisa-sisa duit gue di ETH gue di scroll itu akumulasi sampai video ini dapat 307 kayak gitu. Sebenarnya kemarin 293-an, tapi kemarin gue udah nambah satu Ethereum, gue udah beli satu Ethereum dan sekarang udah nambah 307 totalnya kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk perkenalan scroll session zero. Nah, dan di sini ada dashboardnya yang nantinya kalian bisa buka dan kalian cek kalian punya marks itu berapa. Ya, semakin besar mark kalian, semakin besar reward airdrop yang kalian dapatkan nanti untuk token scrollnya. Nah, mark gue 307 dan ini akan diupdate setiap 24 jam sekali. Nah, update-nya jam berapa? Feeling gua itu di 00.00 UTC atau mungkin sekitar berarti berapa tuh, jam 12, jam 1 atau berapa ya? Jadi teman-teman cek aja, pokoknya di sekitar itu tiap hari dia akan update dan akan ngasih kalian mark point
ya, tergantung seberapa banyak Ethereum yang kalian miliki di wallet kalian. Nah, di session zero ini kalian bisa lihat ya, Mark untuk eligible itu kan harus melakukan bridge asset, ya, bridge asset dari berbagai blockchain ya, menggunakan beberapa protokol ke jaringan Scroll Mainnet kayak gitu. Nah, ini contoh Ethereum WTH gua ada 41,97 poin totalnya. Ada USDC, USDT, WRS-ETH, WST-ETH, Stone, Asset on Trench ya, dan gas pen. Nah, di sini karena waktu itu gas fee-nya mahal banget dulu ya. Gua itu udah ngebakar sekitar 0,01528 ETH atau sekitar $50. Kalian bayangin gue udah ngebakar $50 sejak 10 Oktober 2023 ya, dan ini poin gue paling gede dari bakar gas fee 265,29. Jadi kalau sekarang nih misalnya kan aktif transaksi di Scroll dan kalian bayar gas fee, itu akan masuk ke mark point juga. Jadi nggak cuma sekedar bridge terus kan hold, tapi kalau kalian aktif transaksi pun itu akan jadi mark juga kayak gitu ya. Dan mark akan memberikan award ke user dengan lebih dari $5 total gas spend di Scroll ya. Jadi kalau kalian gas fee-nya spendnya di bawah $5, itu dia nggak akan kehitung marknya, tapi kalau udah di atas itu pasti kehitung kayak gitu ya. Dan ini cut off-nya sejak 29 April 2024 ya, dari tanggal 10 Oktober sampai 29 April ya. Dan nantinya dia akan masuk ke session 1 atau sesi pertama di masa mendatang ya. Jadi kan bisa pantau Twitternya. So jadi kita kan mulai aja. Jadi di sini gue akan menyarankan kalian untuk melakukan bridge di beberapa protokol, beberapa di apps ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk nantinya semua ETH itu akan terkumpul di Scroll, itu yang pertama, dan nanti kan akan dapat poin dari tiap harinya akan nge-hold ETH-nya. Dan tujuan kedua adalah kalian memperbanyak transaksi atau memperbanyak di apps gitu loh. Supaya apa? Supaya takutnya amit-amit walaupun mark kalian gede tapi kalian jarang interaksi dengan di apps-nya atau kalian kurang pakai di apps, makanya nanti nggak eligible kayak di Zcasing. Ada Zcasing orang bayar udah gas spend mungkin $800.000, tapi dia nggak eligible. Ternyata pas dicek itu di apps-nya dia cuma interaksi satu doang gitu loh. Padahal kalau kalian interaksi banyak di apps itu meningkatkan peluang kalian untuk eligible. Jadi di sini gue akan ngasih kalian beberapa list di apps untuk kalian bridging atau bridge asset. Jadi saran gue kalian bisa siapin ETH-nya itu di jaringan Ethereum. Mungkin kalau kalian modal $300, $200-nya itu di jaringan Ethereum, $100-nya itu di jaringan Arbitrum atau Zcasing ya, karena gas fee-nya murah. Atau kalau kalian modalin 500, ya udah 300-nya di Arbitrum, di Ethereum, 200 itu di Zcasing ataupun di Arbitrum kayak gitu ya. Nah, pertama kalian bridging dulu nih dari jaringan Ethereum ke jaringan Scroll. Nah, kalian bisa pilih ekonomi atau fast. Kalau fast kan bayarnya lebih mahal, tapi nyampe lebih cepat 20 menit. Ekonomi nyampe lebih lama, 30 sampai 1 jam, tapi bayarnya lebih murah. Nah, saran gua kalau kalian pengen bridge di jaringan Ethereum, kalian selalu cek ini gas tracker gitu loh. Jadi gas tracker ini untuk ngelihat berapa sih gas fee yang dibutuhkan di jaringan Ethereum gitu loh. Nah, kalian bisa lihat di sini, pastikan gue-nya ini lagi murah ya, kan bisa lihat yang average aja. Kalau gue-nya ini di bawah 10 itu gas fee-nya murah banget. Itu boleh kalian bridge. Ya, kalau udah naik di atas 10 mungkin sekitar mentok di 15 atau 20 itu kan masih boleh bridge. Tapi kalau udah di atas itu udah mahal banget gitu. Jadi kalian cek aja di Etherscan di gas tracker gitu, itu linknya. Nah, kan tinggal bridge tuh 200 atau $300 dalam bentuk ETH ya ke jaringan Scroll. Ya, jadi ini yang pertama nih ya. Ini native bridge dan ini wajib ya, ini wajib menurut gua. Kalau gas fee-nya lagi murah, misalnya gue-nya 3 atau 4, kalian boleh pecahin 3 kali transaksi ya, supaya meningkatkan jumlah TX di native bridge-nya ya. 3 atau berapa kali transaksi kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada all2. Nah, ini kalau kalian taruh ETH-nya, terserah kalian mau di Zcasing, mau di Arbitrum, karena gas fee-nya murah, boleh banget. Terus kan tinggal bridge aja ke Scroll. Semua linknya akan gue tahu di deskripsi video. Nah, misalnya di sini kalian modalnya $100, kalian bridge itu $10 aja, gak usah banyak-banyak, biar bisa pakai beberapa di apps lainnya. Jadi di sini misalnya $10, itu kan kalian bridge dari Zcasing Era ke Scroll, lalu kalian tinggal send aja gitu loh. Nah, terus di sini yang kedua ada Rhino fee. Nah, ini contoh kan bisa lihat ya, gue ada bridge 0,03 TH dari Zcasing ke Scroll kayak gitu. Nah, ini boleh kalian nanti tinggal connect wallet juga, lalu kalian tinggal bridging aja ya dari misalnya Zcasing ataupun Arbitrum kalau kalian taruhnya di situ ke jaringan Scroll.
Nah, ini juga kalian $10 aja nggak apa-apa ya. Jadi ini $10, ini $10. Nah, terus di sini ada namanya jumper. Nah, ini jumper ini yang ketiga. Ini juga kalian bisa dari Zcasing atau Arbitrum ya, ETH, terus ke jaringan scroll ETH kayak gini. Nah, cuma ini minimumnya nggak bisa kecil-kecil banget. Jadi misalnya di sini kan juga bisa deh $10 kalau nggak salah bisa sih. Nah, ini kalian kecil aja teman-teman. Ini kalian 0,002 aja ya, atau sekitar $7, 0,002 ya. Nanti kalian dapatnya itu dari $6,9 jadi $4,5 ya. Jadi memang potongannya gede. Tapi tujuan kita nambahin TX, ya udah anggap aja itu bakar duit gitu ya. Jadi kalian bridge dari Zcasing atau Arbitrum ke Scroll ya, 0,002 aja ya, atau sekitar $7 atau 0,001 juga nggak apa-apa, itu juga bisa. Ya, ini di jumper. Terus ini yang terakhir ya, yang terakhir itu ada di Bunge. Nah, ini kan habisin aja nggak apa-apa. Jadi di sini dari Zcasing ke Scroll ya, ini minimum adalah 0,0052 baru bisa ya. Kalau nggak salah, sorry, 0,00, bentar. Ini tadi gue udah kebaca sih. Nah, ini kadang dia nggak kebaca ya rutenya ya. Tapi tadi gue coba sih pas 0,05 0,0052 itu kebaca. Cuma ini nggak tahu kenapa nggak kebaca. Nanti kalian coba aja ya, berkali-kali. Pokoknya sisanya kan ini kalian tadi $10, $10, ini $10, anggap $10 ya. Berarti kan sisa $60. Nah, $60 kan bridging aja dari Bunge gitu ya. Dari Bunge atau Banji sih, sebutnya Banji kali ya. Dari Banji kalian bridge aja semua Ethereum-nya dari Zcasing ataupun Arbitrum ke jaringan Scroll. Jadi di sini kalian sudah sebagai interaksi 5 di apps untuk nge-bridge kayak gitu. Nah, udah nanti kalau kalian hold Ethereum ya di Ethereum mainnet, nanti tiap hari itu mark kalian akan nambah. Ini untuk sesi zero-nya ya. Nah, selanjutnya di sini adalah spekulasi gua untuk di sesi 1. Nah, di sesi 1 ini feeling gue dia akan fokusnya ke DeFi ya, dan di sini gue akan kasih kalian list beberapa DeFi yang bisa kalian garap untuk di sesi satunya, ataupun kalian pengen garap di sesi zero buat nambah-nambah TX, buat bakar-bakar gas fee, itu boleh banget ya. Dan kenapa gue bahasnya sekarang kok, kenapa nggak ntar aja pas sesi satu, karena tujuannya biar gua nggak ngulang lagi bikin videonya kayak gitu ya, tujuannya itu sih sebenarnya. So, jadi kita akan langsung mulai aja. Anggap ini masuk ke sesi satu, atau kan pengen nambah-nambah TX dan bakar gas fee, itu boleh. Yang pertama adalah Ambient Finance. Nah, Ambient Finance ini udah ada di jaringan Scroll ya. Tugas kalian adalah kalian nge-swap. Jadi kan bisa nge-swap Ethereum kalian ke USDC ya, anggap kan udah swap. Lalu kalian bisa ke bagian pool setelah kalian udah swap, dan kalian add LP Ethereum USDC kayak gitu. Jadi kalian bikin liquidity provider ya. Kalian bikin LP di sini. Oke, jadi kan bisa masukin. Nah, kan mau masukin berapa? Mungkin kan bisa masukin 5 $5 USDC, $5 ETH ya. Kalau kalian tujuannya buat nambah TX gitu. Kalau buat nambah transaksi ya, buat nambah interaksi, atau $1 juga nggak apa-apa gitu. Kalau untuk interaksi. Tapi kalau kalian pengen tujuannya memang sekalian cari passive income, ya kan masukin sebanyak mungkin aja. Karena semakin banyak orang yang nge-swap di sini, semakin besar duit yang kalian dapatkan gitu. Nah, DeFi atau DEX kedua adalah Sync Swap. Nah, ini sama, cara kerjanya sama. Kalian swap aja Ethereum ke USDC ya. Misalnya satu gitu atau berapa gitu. Nah, nanti habis itu kalian ke bagian pool dan kalian tambahin liquidity, yaitu ETH dengan USDC. Nah, ini lumayan bunganya 16,6%. Nah, kan boleh masukin $1 kalau kalian pengen nambah TX ya, nambah transaksi, atau kalian masukin sebanyak mungkin di sini di SyncSwap. Jadi kan bisa pilih mau di Ambient boleh, mau di SyncSwap boleh ya. Nah, yang ketiga itu adalah Izumi. Nah, ini juga sama, caranya juga sama gamenya. Pokoknya kalau DEX gini cara mainnya sama deh. Kalian swap aja ya. Misalnya 1 USDC ke ETH ya. Terus kalian nanti kalau udah swap kan ke bagian pool, lalu kalian tambahin liquidity di USDC WETH kayak gitu ya. Terus kan tinggal masukin aja jumlahnya dan create ya, tinggal create aja jadi liquidity gitu. Terus selanjutnya ini keempat, Dodo X gitu ya. Nah, yang keempat itu Dodo ini juga sama ya, kalian swap aja ya. Ini kan swap, terus kalian kalau udah ke bagian pool,
terus ke create pool ya, pilih standar, terus pilih asetnya, misalnya ETH, terus USDC ya. Terus kalian tinggal stakingkan aja, lalu kan dimin aja ya. Dan kelima ini ada Sushi Swap. Nah, ini juga sama ya caranya. Kalian swap aja USDC ke ETH, ETH ke USDC. Terus kalau kalian udah, kalian ke bagian pool ya, ke pool juga. I want create a position ya. Nah, terus udah kalian tinggal masukin atau kan ke pilih yang ini nih, yang USDC ETH. Ya, jadi kita di sini semua akan pakai USDC ETH aja biar gampang gitu. Nah, next ada lagi namanya token. Token. Berarti ini udah keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ke-6 nih. DEX ke-6 yaitu token. Nah, ini juga sama. Kalian swap aja ETH ke USDC. Kalau udah kan ke liquidity. Terus tambahin deh liquidity-nya. Kan tinggal manage liquidity. Pilih tokennya apa. Ya. ETH USDC. Tinggal tambahin. Add liquidity and stake. Kayak gitu ya. Nanti kalau kalian pengen unstack semua boleh. Mungkin saran gue unstacknya itu ketika udah ganti sesi atau udah kelar eventnya aja gitu. Ini 6 DEX ya. Jadi 6 DEX ya swap sama add liquidity semua ya. Ya kurang lebih itu. Jadi kan udah interaksi dengan 6 di apps tuh. Lumayan kan dari bridge tadi 5 terus tambah 6 jadi 11 interaksi, 11 di apps. Selanjutnya ada lending and borrowing ya. Jadi kalau DEX itu untuk jual beli aset. Nah, lending borrowing ini lebih kayak pinjam meminjam. Yang pertama ada AV ya, AAV ya. Nah, ini kan tinggal supply doang. Jadi di sini kalian connect wallet, jadiin scroll, pastikan scroll market V3, terus kan tinggal supply Ethereum ya. Nah, ini dia supply-nya nggak ada USDC ya. Jadi ada Ethereum doang kan supply, udah terus kan dimin aja. Kalau kan mau cuma nambah interaksi, supply-nya dikit aja, misalnya $1 ya sama $1 misalnya. Kalau kalian pengen memang pakai protokolnya, baru kan supply terserah kalian. Yang kedua juga ada lending and borrowing yaitu layer bank. Ini juga kan bisa supply ya. Kan bisa supply itu Ethereum ya, kan bisa supply Ethereum ataupun USDC. Nah, ini terserah kalian mau yang mana ya. Dan ini kan akan dapat layer bank point. Nantinya layer bank ini akan ngasih kalian airdrop token juga. Oh yes, kenapa gue kasih kalian banyak interaksi di apps? Again, selain buat nambah-nambah interaksi, nambah-nambah eligible red, itu kan juga kesempatan dapat berbagai airdrop dari berbagai protokol ya. Walaupun ada protokol yang udah lama ya kan nggak dapat. Gitu aja sih. Kalau yang baru ya kalian bisa dapat ya. Selanjutnya ada yang ini ketiga ya, yaitu Cock Finance ya, COG. Nah, kalau Cock Finance ini kalian supply-nya ini USDC ya. Jadi kalian bisa swap di PancakeSwap, lalu kan masukin aja USDC. Again, buat nambah interaksi 1 USDC aja. Tapi kalau kalian pengen cari APY, APY-nya itu 5,32%, ya udah kan deposit yang banyak ya. Nanti kan kalau mau withdraw ya ketika eventnya kelar. Terakhir ada Compound Finance ya. Ini sama. Ini kalian bisa deposit Ethereum ya. Nantinya kalian deposit $1 aja, it's okay nggak masalah gitu ya. Sama again, mau withdrawal juga bisa nantinya. Mau pakai protokol juga boleh. Ya intinya ini kalian udah dapat banyak sekali di apps interaksi ya. Dan terakhir gue akan infokan yaitu Wenser. Jadi Wenser ini apa? Wenser ini adalah sebuah website protokol untuk ngebantu kita ngecek status wallet kita. Bukan berarti apa yang tertulis di Wenser ini misalnya dia bilang nih kalian ada kemungkinan dapat sekian token atau eligible sekian token. Itu belum tentu ya karena Wenser ini itu pihak ketiga atau orang bikin website tujuannya ngebantu teman-teman buat ngelihat status wallet kalian. Contoh di sini kan misalnya status wallet gue punya 1 ETH ya di wallet gue 1,03 ETH. Mark gue sekian kebaca juga, volume gue juga kebaca, spend fee-nya berapa ya dan lain-lain, umur wallet dan di sini gua udah bridge itu dari mana aja juga ada muncul di sini, transaction-nya berapa ya, token interaction-nya berapa ya. Di sini gua ada 146 transaksi di scroll dan ini ada transaction over time dan lain-lainnya kayak gitu, volume ya, protokol dan semacamnya. Nah, ini gua udah pakai banyak protokol kalau kalian lihat ya interaksinya ya. Kalau kalian lihat cek no. Ya, jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya protokol-protokolnya kayak gitu. Jadi
tipsnya itu sih ya. Ini videonya panjang banget udah 20 menit, semoga bermanfaat buat kalian. Intinya tujuan kita adalah ngumpulin mark sebanyak mungkin dan semoga teman-teman clear apa yang gue jelaskan di video kali ini dan bisa kepake juga di sesi satu. Kalau sesi satu DeFi ya harusnya video ini udah satu paket jadi gue nggak perlu bikin video lagi. Tapi kalau sesi satunya ternyata bukan DeFi, ya udah gue akan bikin video untuk sesi satunya kayak gitu. Oke, semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.